bernyanyi dari Kidung Pujian, Terima Kasih Tuhan. 1, 2, 3 ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baiklah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan cinta kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan pada saat hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul kembali di dalam ruangan ini untuk memulai proses pembelajaran kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati Tuhan proses pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus kami selamat yang dalam pengampunan. Amin. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi kita, mau ibu mau absen kita dulu, didengar namanya ya. Filia Purba, Titin Simarmata, Absen, Bu. sakit, ada suratnya nak? Ada, oke. Kita doakan Titinnya biar cepat. Isra, Hadir, Bu. Eva, Hadir, Bu. Noperlin, Hadir, Bu. oke baiklah. Sebelum kita masuk ke materi kita yang baru, siapa yang ingat materi kita pada minggu lalu? Ayo. Apa itu nak? Hidup berpengalaman, Bu. Iya, hidup berpengharapan. Dan pada saat ini materi kita adalah memilih untuk tidak berputus asa. Memilih untuk tidak berputus asa. Apa itu putus asa? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putus asa adalah orang yang tidak memiliki harapan lagi, di mana seorang tidak memiliki harapan. Anak, semua bawa Alkitab kan? Bu. Oke, kita buka Alkitab kita dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Kita membacakannya secara responsorial atau secara bergantian. Dimulai dari Ibu. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di ladang yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Janganlah kamu khawatir akan pakaian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari
hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sendiri cukuplah untuk sehari. Anak-anak, dari pesan Tuhan Yesus tadi ada 3 pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Ialah yang pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir akan makan, minum, dan pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan untuk burung yang tetap hidup karena makanan yang disediakannya. Lihatlah juga pemeliharaan Allah terhadap bunga bakung yang indah. Ini semua menunjukkan bahwa Allah sungguh sangat memperhatikan kehidupan ciptaannya. Salomo, yaitu Raja Israel, yang paling kaya dibanding dengan raja-raja lainnya, tentunya memiliki kemampuan untuk memakai baju yang maha indah. Namun keindahan baju Salomo tidaklah sebanding dengan keindahan bunga bakung. Padahal apalah artinya bunga bakung yang hanya disamakan dengan rumput? Karena begitu hari berganti, keindahannya pun tidak ada lagi. Kekhawatiran akan kecukupan makan, minum, dan pakaian dimiliki oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Tetapi mereka yang menjadi anak-anaknya tidak perlu memiliki kekhawatiran akan hal-hal lain. Mengapa demikian? Karena rahasia keberhasilan menjalani hidup ini ada pada pesan Tuhan Yesus yang kedua. Yang kedua dikatakan, apa pesan Yesus yang kedua? Pesannya adalah bahwa yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan dan kebenaran Allah. Artinya, ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, maka mengenal karya-karya Allah dan janji-janjinya, maka kita akan hidup kekal. Sungguh kita Dia mengasihi kita, anak-anaknya. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kekhawatiran yang kita miliki tidaklah sebanding dengan apa yang Allah sanggup berikan kepada kita. Lalu yang ketiga adalah dikatakan di sini ayat 34a, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, apakah kita bisa menerima pesan Tuhan Yesus yang ketiga ini? Bila kita melihat di sekitaran kita ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia hidup dengan penuh kekhawatiran. Ada orang yang memiliki untuk bekerja dengan sangat keras karena ingin mengumpulkan uang yang banyak untuk kehidupannya. Sejak beberapa tahun terakhir ini, kita semakin sering membaca atau mendengar berita tentang orang yang bunuh diri karena merasa tidak mampu melanjutkan hidup. Merasa tidak mampu di sini artinya belum tentu orang tersebut betul-betul tidak mampu. Mungkin ia hanya merasa bahwa ia tidak mampu, padahal kemampuan untuk bertahan hidup masih ada padanya. Wujud ketidakmampuan bisa beragam, misalnya karena tidak mampu membayar utang, tidak mampu membayar uang sekolah, tidak mampu membeli makanan anaknya, tidak mampu membeli obat untuk menyembuhkan penyakit, dan tidak mampu membeli buku seperti itu. Oke, baiklah, Ibu mau dari materi kita tadi, Ibu mau kalian mendiskusikan apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Ibu akan membagi kelompok, yaitu Eva dengan Novelin, Isra dengan Ilya. Baiklah, Ibu akan memberikan di dalam paper ini ada kisah, cerita dan pesan-pesan yang Tuhan sampaikan tentang apa kekhawatiran. Di sini Ibu mau kalian mendiskusikan nanti ke depan per kelompok. Baiklah, ini materinya.
menit dari sekarang. Kalau kalian tadi memperhatikan ibu, pasti kalian mengerti apa ya materi ibu telah sampaikan tadi. Oke, waktunya sudah habis. Kelompok pertama, Isra dan Tilia, silakan maju. Diskusikan apa yang telah kalian diskusikan tentang materi kita pada satu hari ini. Majalah Gatra edisi 29 Agustus 2003 menceritakan tentang kisah Pilu Herianto yang mencoba bunuh diri karena ibunya tidak sanggup memberikan 2.500.000 untuk membayar kegiatan ekstrakurikulernya. Pada saat itu ia baru berumur 12 tahun, sangat muda untuk mengerti bahwa tidak bisa membayar kegiatan ekstrakurikuler. Dia pun mencoba bunuh diri dengan menggantung dirinya di tali. Bunuh diri bisa terjadi pada seseorang yang tidak melihat bahwa hidupnya berarti, sehingga tidak lagi melihat ada gunanya untuk melanjutkan hidup. Apakah dapat dibenarkan bila kita putus asa untuk melanjutkan kehidupan dan memilih bunuh diri? Jawaban nomor 2 akan lanjut oleh teman saya. Jawab soal nomor 2 yaitu mengenai pesan Tuhan Yesus tentang kekhawatiran. Yaitu pesan yang pertama, kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Pesan yang kedua, dalam menjalani kehidupan ini, yang utama itu adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Yang ketiga, pesan Tuhan Yesus, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, yang terdapat dalam Matius 6 ayat 34a. Baiklah, soal nomor 3 saya lanjutkan, yaitu apa pengertian dari putus asa. Putus asa adalah di mana seseorang tidak memiliki atau kehilangan pengharapan lagi. Baiklah, sekian dari hasil presentasi. Terima kasih. Oke, baiklah, berikan aplaus bagi Shalom. Baik, kami akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu menceritakan tentang kisah Pilu, seorang anak yang berputus asa yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Adapun ceritanya sebagai berikut. Dalam majalah Getreit edisi 29 Agustus 2003 menceritakan tentang kisah Pilu Herianto yang mencoba bunuh diri karena ibunya tidak sanggup memberikan uang seharga 250.000 untuk membayar kegiatan ekstrakurikuler. Lalu pada saat itu ia baru berumur 12 tahun. Masih sangat muda untuk mengerti bahwa tidak bisa membayar kegiatan ekstrakurikuler tidaklah sama dengan harus mengakhiri hidup. Lalu untuk niat ini tidak tercapai walaupun ia sempat dalam perawatan intensif di rumah sakit dan mengalami cacat mental karena ketiadaan sementara aliran zat asam ke otaknya akibat jerat kuat tali di lehernya. Bunuh diri bisa terjadi pada seseorang yang tidak melihat bahwa hidupnya berarti sehingga ia tidak lagi melihat adanya gunanya untuk melanjutkan sebuah hidup atau kehidupan. Apakah dapat dibenarkan? Namun bila kita berputus asa untuk melanjutkan kehidupan dan memilih bunuh diri, apakah memang kita berhak untuk mengakhiri hidup? Lalu, adapun padahal bukan kita yang memberikan kehidupan, dan karena itu mengakhiri kehidupan juga bukanlah hak kita. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan pertanyaan, apa pesan Tuhan Yesus mengenai cerita tersebut? Jawabannya, yang pertama, kita tidak perlu khawatir makan, minum, pakaian sebagai hal yang penting bagi kita. Yang kedua, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ketiga, jangan khawatir untuk hari esok. Dan pertanyaan yang nomor 3 dengan pertanyaan pengertian dari putus asa. Putus asa adalah di mana seseorang tidak memiliki pengharapan lagi.
Iya, sekian dari hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih dan shalom. Oke, baik Ria. Menanyakan kembali tentang materi kita tadi, apa itu arti putus asa? Putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak mempunyai harapan. Iya. Lalu yang kedua, apa pesan Tuhan Yesus tentang kekhawatiran tadi? Yaitu satu, tidak perlu Tidak khawatir khawatir akan makan, minum, pakaian sebagai hal yang penting. Yang kedua, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ketiga, jangan khawatir untuk hari esok. Kesimpulan yang Ibu dapat sampaikan pada materi kita pada satu hari ini adalah putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi, putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap kehidupan ini. Karena Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh baik. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita. Bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah, untuk kita meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan. Oke, baiklah. Pertemuan kita sampai di sini, materi kita pada hari ini yaitu tentang apa tadi materi kita? Memilih untuk tidak berputus asa. Oke, baiklah, tugas Ibu akan memberikan tugas di rumah, dicatat. Ringkas kembali apa arti dari putus asa dan mengapa manusia harus berputus asa. Mengapa ada manusia harus berputus asa dari materi yang kita pada hari ini yang telah Ibu sampaikan, minggu depan dikumpulkan. Ya, Bu. Baik. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Kita tutup dengan ibadah singkat yang dibawakan oleh Novelin dan nyanyian pujian dari Eva. Akhiri proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita kebaktian. Mari kita bernyanyi. Banyak perkara, 2, 2, 3 ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembalikan bersyukur berterima kasih pada Tuhan buat cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami dapat melakukan aktivitas kami, yaitu belajar mengajar Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Berkati setiap mata pelajaran yang telah dipaparkan kepada kami, dan kami sebagai siswa dapat memahami setiap penjelasan dari Ibu kami. Kami percaya Tuhan, semua itu bukan kekuatan kami, melainkan belas kasihan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami bisa di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap haleluya. Amin.